Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus pada pagi hari yang indah, di mana Tuhan telah menyediakan waktu yang terindah bagi kami di minggu pagi hari ini Tuhan. Kami sebagai persekutuan jemaat yang ada di Cilaku Bersatu, kami boleh didatangi, dikunjungi oleh jemaat sahabat kami dari Fatamalan Kota Sorong. Terima kasih Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta, bahkan semua peserta tim yang sudah ada bersama-sama dengan kami, bersama dengan majelis jemaat, bahkan jemaat yang ada di sini Tuhan, kami hendak akan menyatakan satu hati untuk kami boleh menunjukkan pujian, hormat dan syukur kami kepada Bapa di sorga. Karena itu Tuhan, ibadah yang akan berlangsung pada pagi hari ini kami mohon ya Tuhan, mari Engkau curahkan, berikan kami urapan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun, memimpin, melengkapi, bahkan menggerakkan dan menghidupkan kami sekalian pada jalan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, yang dapat terjadi menurut pengendalian kuat kuasa Allah Roh Kudus. Ini kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Beri hati menunggu aku dan kau. Hai mari Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Ibadah minggu pagi saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk jemaat sekalian. Dan untukmu juga. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Diriku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi
Aku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Aku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Akan menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam menapaki hidup di hari-hari minggu ke depan. 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu terbuka di tangan-tangan kami Tuhan, kami akan membacanya, belajar dan berusaha memahami apa maksud Tuhan dan keinginan Tuhan yang harus kami kerjakan di hari-hari hidup yang kami lalui. Kami mengaku sungguh Tuhan, kami orang yang berdosa tak mampu. Kami butuh kekuatan dan kemampuan Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami di hati kami dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar di hari ini benar-benar akan membuat kami yakini dan mengerti akan firman-Mu ini. Tentu kami juga bisa melaksanakan hal-hal yang Tuhan mau bagi kami yang kami kerjakan di hari-hari hidup ini. Usir segala kuasa yang mengganggu kami dan Roh Kudus-Mu memampukan kami akan firman, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kesukaan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22 dengan bunyinya demikian. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Ia berhasil melaksanakan segala sesuatu yang timbul dalam hatinya, baik dalam rumah Tuhan maupun dalam istana. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah aku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menaruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku melimpahkan sampar di antara umatku,
Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di sana untuk selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Adapun engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, serta jika engkau memelihara segala ketetapan dan peraturanku, aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata tidak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada ilah lain serta sujud menyembahmu, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberitakan kepadamu. Rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku dan kujadikan kiasan serta sindiran di antara segala bangsa. Setiap orang yang melewati rumah yang dulu amat ditinggikan ini akan terperanjat dan berkata, mengapa Tuhan berbuat demikian terhadap negeri ini dan rumah ini? Lalu orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, juga karena mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah serta beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini di atas mereka. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarnya.
kita akan memahami bagian ini dalam sebuah catatan tema yang diturunkan oleh Sinode GKI di Tanah Palu Papua, yaitu konsekuensi dari satu pilihan. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Ada pilihan untuk hidup, ada pilihan untuk menentukan hal-hal yang harus dia pilih sebagai bagian dari proses yang dia jalani di tengah-tengah hidup ini. Hari ini ketemu semua Bapak Dakwah, Jemaat Jakarta Malangu dari 1% tidak sampai 1% yang datang di Jemaat Bukit Zaitun Lamongan SP1, karena ternyata kita ada pada pilihan bahwa kita menjadi bestie di tengah-tengah hidup ini. Kita akan menjadi sahabat dalam pelayanan untuk memuliakan Tuhan di hari-hari yang kita jalani. Konsekuensi dari satu pilihan ini merupakan bagian dari sebuah ungkapan doa Salomo kepada Allah, dan dikatakan untuk kedua kalinya Tuhan menampakkan diri dan menyampaikan berbagai macam hal kepada Salomo. Itu berarti bahwa 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai 22 merupakan bagian kedua dari pertemuan dan percakapan Salomo dengan Tuhan. Karena pasal 1 sampai seterusnya pasal 7 itu juga merupakan sebuah rentetan peristiwa yang pertama kali Tuhan telah menampakkan diri kepada Salomo dalam perjalanan, pergumulan, dan doa yang dia ungkapkan kepada Allah. Sehingga bagian ini mengisahkan tentang suatu kehidupan kepemimpinan Salomo yang menjadi masa keemasan umat Israel dalam suatu kehidupan yang penuh damai sejahtera, kuasa, kemakmuran, dan kehormatan menjadi bagian hidup mereka. Rekod ini juga bukan hanya mencatat sejarah, tetapi juga mengandung pengajaran yang mendalam tentang konsekuensi dari pilihan-pilihan yang terjadi antara Salomo, Allah, tetapi juga umat Israel. Ada pilihan-pilihan yang harus mereka pilih, tetapi ada konsekuensi atau ada sebab akibat dari pilihan-pilihan mereka yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka hari-hari ke depan. Itulah sebabnya dalam bagian ini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti tentang bagaimana kita menentukan pilihan itu, dan kita diingatkan untuk memperhatikan konsekuensi yang terjadi kalau kita lari dari pilihan-pilihan itu. Yang pertama, dalam 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 12, poin ini mengingatkan bahwa Allah mengikat diri dengan Israel. Allah mengikat diri dengan Israel. Dikatakan dalam bab ini, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Atas pergumulan dan doa Salomo, Tuhan mengambil satu pilihan yang tepat untuk dirinya. Karena permintaanmu telah kupilih, telah kudengar, dan tempat ini akan menjadi tempat persembahan. Kalau dalam kitab Roma, Paulus dia bilang, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Berarti bahwa kalau tempat ini telah dipilih Allah menjadi tempat yang kudus, tempat di mana ia ada dan mempersembahkan diri, bahwa ia menunjukkan sebuah pilihan yang sangat berat untuk dirinya. Dia harus ada menjadi sosok yang penting dalam persekutuan umat, supaya umat bilang memang dia setia, dia tetap ada bagi kita. Kalau dia terada nanti bilang dia kabualang saja, omong kosong, tipu-tipu saja. Tapi dia memberikan sebuah pilihan yang berat bagi dirinya ketika dia bilang ia telah memilih tempat ini, mengkuduskannya, dan ia mau tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan persembahan. Persembahan yang kita ingat derma ya. Persembahan berarti sebuah pemberian
yang tulus kepada Allah secara hidup kita maupun segala hal yang menjadi bagian yang harus kita berikan kepada Allah. Kemudian ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18 merupakan poin kedua yang mengisahkan atau yang memberi sebuah peringatan kepada kita bahwa konsekuensi dari pilihan itu adalah bertobat, taat, dan kudus di hadapan Allah. Kalau kita baca dalam bagian ini, Tuhan dia bilang, aku akan menguduskan tempat ini, aku akan tinggal selama-lamanya, mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Tapi harus kamu ingat baik-baik, kalau kamu setia, kamu taat umat, pertama umat dulu. Kalau umat taat, setia dan lain sebagainya, Tuhan akan memberkati. Kepada Salomo, kalau kau hidup seperti ayahmu Daud, maka aku akan membuat engkau dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan, maka Tuhan akan membuat engkau punya keturunan tidak pernah terputus, tapi selalu ada dalam kepemimpinan bangsa Israel. Itu pilihan dan konsekuensi yang berat. Kalau kau setia, kau leku. Kalau kau setia, kau aman di dalam Yesus, dalam pelukannya. Itu dua konsekuensi dan pilihan yang sangat berat yang harus dikerjakan. Kemudian poin yang ketiga, konsekuensi dari pilihan ketidaktaatan terhadap Tuhan dalam ayat 19 sampai ayat 12 itu merupakan sesuatu hal yang menyakitkan. Seperti yang tadi saya katakan dalam poin 2, setia itu berkat, tidak setia itu yang apa yang terjadi. Kalau dalam bagian ini dikatakan tertulis dalam firman Tuhan tadi, aku akan membuat kamu sedemikian rupa sehingga orang lain akan bilang, orang-orang ini bagaimana sampai Tuhan mereka mengutuk dan membuat mereka seperti itu. 3 pilihan, tetapi ada konsekuensi yang luar biasa yang harus kita hadapi. Pilihannya baik, kalau jalan aman bagus, kalau teraman juga terbagus. Beberapa bulan yang lalu saya dengan beberapa orang, ada di antara kita juga ada yang mereka datang kedua kalinya, yang lain bilang, "Papi, kami baru pertama kali sampai di sini." Ketemu datang dan ketemu mendengar satu pilihan yang harus kita bangun. Ternyata kita punya jemaat Bebata, malah punya jemaat sahabat di jemaat ini. Hari itu saya jadi, nanti saya balik. Jadi kalau saya balik berarti kan bilang pendeta Evata dia omong kosong, dia tipu besar, jangan dengar dia. Tapi hari ini ketemu balik supaya ketemu menikah, persahabatan itu lebih baik, supaya jangan ada dusta di antara kita. Dan hari ini kami semua datang lagi. Ini berarti ini bukan kali kedua kami datang, tapi nanti kali-kali yang lain lagi. Karena itu kita menyerah. Jadi nanti lain kali juga Bapak Ibu pasti datang ke kami lagi. Bukan hari Minggu karena mengganggu Bapak, di hari yang lain yang penting kita berkoordinasi supaya itu datang. Kita membagi cerita dan cinta kita yang harus kita bangun di tengah-tengah pelayanan dan persahabatan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menarik sekali bagian firman Tuhan ini. Kita diminta untuk memilih, menentukan apa yang menjadi bagian dari kenyamanan dan kehidupan yang kita bangun di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Tapi kita juga harus berpikir bahwa dalam pilihan itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita alami. Konsekuensi itu bisa menjadi sebuah konsekuensi yang indah, konsekuensi atau menjadi sebab akibat yang indah, atau bisa menjadi akibat yang tidak indah dan tidak baik. Seperti bagian firman Tuhan ini. Karena Salomo melakukan satu tindakan yang luar biasa yang membuat Tuhan itu bangga dan senang terhadap dirinya. Ia ada dan membangun rumah Tuhan, walaupun ia membangun kerajaannya, tempat di mana ia akan tinggal dan menikmati semua yang ada. Tapi dia membangun rumah Tuhan dengan satu harapan supaya Tuhan tetap ada dan menjadi bagian hidup mereka
sehingga umat Israel dan Tuhan itu harus berjalan seiring sejalan. Dalam seluruh proses pembangunan dan segala sesuatu sudah selesai, ternyata Salomo mengambil sebuah keputusan bergumul di tengah-tengah pergumulan hidup yang dia jalani. Dan dalam gumul itu, Tuhan datang dan menjawab doanya. Tuhan memberi pilihan, tapi Tuhan juga memberi konsekuensi. Aku telah mendengarkan doamu dan semuamu. Aku telah memilih tempat ini, dan aku akan mengkuduskannya menjadi tempat persembahan. Aku akan taruh mataku dan hatiku, sehingga aku ada di situ sepanjang masa. Kita bisa menyadari tentang sejarah perjalanan umat Israel, bagaimana mereka memiliki keyakinan bahwa Allah ada di tengah-tengah tabut perjanjian Allah, sehingga ketika mereka jalan kemana saja tabut itu mereka bawa karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Sekarang rumah Tuhan sebangun, Tuhan harus ada di dalam rumah Tuhan itu. Dan doa umat dan Salomo mendapat tempat di hati Allah, sehingga Allah berkata, mataku dan hatiku akan kutaruh sepanjang masa. Berarti tidak ada akhir di tengah-tengah hubungan indah yang dibangun. Konsekuensi dari semua pilihan-pilihan itu dan perjanjian yang ada, kalau kamu taat dan setia, dikatakan Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baru. Ia tidak lagi menutup langit, ia tidak lagi menahan hujan, ia tidak pernah menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ia tidak pernah menimpakan sampar di antara umatku, tapi dia akan membuat mereka hidup dalam sukacita. Kuncinya dalam ayat 14 dikatakan, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri ini. Tadi pemuda dong menyanyi, di negeri ini Tuhan, di tanah ini, dan lain sebagainya. Tuhan mau pulihkan negeri ini. Kalau kita melangkah di dalam tangan kasih. Dan bagian firman Tuhan ini bilang, kalau kamu dengar dan taat setia terhadap peraturan-peraturannya, dia akan bikin hidup ini menjadi indah dan bahagia. Itu konsekuensi yang disampaikan oleh umat. Ada satu konsekuensi juga untuk Salomo. Kau juga harus hati-hati. Kau ikut jejak ayammu yang kau harus tahu. Berarti dia harus itu. Dan janji Tuhan, keturunannya tidak pernah putus dalam memerintahkan umat Israel, ayat 18 dari bagian ini. Konsekuensi yang paling sakit, Tuhan akan membuat kita malu dan orang akan mempermalukan kita. Karena lalu orang bilang, barang kenapa dong seperti ini? Dong kasih tinggal dong punya besti yang Tuhan itu ya. Tuhan dia hajar dong seperti begitu. Itu rasa malu luar biasa. Bapak Ibu, kalau di zaman Salomo dia bangun rumah Tuhan dan dia minta Tuhan ada di tengah-tengahnya bersama umat Israel dalam perjanjian baru, Paulus juga dia bilang, tempat ini tempat di mana Tuhan ada bagi kita, tapi diri kita juga tempat di mana Allah bernaung dan tinggal bersama kita. Itu berarti kita jaga hidup ini supaya Tuhan juga tinggal di tengah-tengah kita. Tuhan bisa berkata, penting kamu kah? Kamu juga telah pernah harap saya tinggal di kamu. Karena Tuhan kalau bilang, hatiku dan mataku akan tinggal di tengah-tengah kamu sepanjang masa, berarti tindakan dan perbuatan kita akan menentukan Tuhan ada di tengah-tengah hidup ini. Ada satu pejabat Maibrat, saya tugas di Maibrat 22 tahun. Dan waktu Natal, dorang bikin hias-hias rumah-rumah di depan-depan rumah, bikin pondok Natal, hias baik-baik, putar lagu Natal dan rohani sepanjang masa di bulan Natal itu. Lalu Tuhan Yesus dia datang, dia lihat pohon Natal itu dan pondok Natal itu, dia rindu sekali dan dia senang. Dia tinggal di pondok Natal itu.
dia tidak punya kerinduan sampai ke dalam rumah kita. Karena sampai di dalam rumah kita itu ada kapal pica, ada batu bara, ada iri, ada dengki, dan lain sebagainya. Tuhan merindukan ada dan menjadi bagian dari hidup kita. Dan itu pilihan yang tepat yang harus kita lakukan. Tuhan tidak akan ada dan menjadi bagian dari hidup kita ketika kita sendiri yang membuat Tuhan menjauh daripada kita. Padahal kita paling senang menyanyi lagu, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari pengharapan hanya ku temui di dalam Yesus. Jadi tak suara bagus tuh. Sebentar saya kalau menghibur kamu. Tapi Bapak Ibu, tindakan dan perbuatan kita menentukan betapa rindunya Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi sebuah tempat yang indah. Seperti kata-katanya, mataku, hatiku akan ada di tengah-tengah kamu sepanjang masa. Maka kita menjadi besti daripada Tuhan. Itu pilihan yang tepat, yang indah, yang harus kita alami. Bahwa kita juga harus berinteraksi dengan Tuhan. Jangan ketong datang sembahyang saja hari ini. Pendeta bawa jemaat privata jadi ketong datang rame-rame supaya ketong bawa kuliah karena ketong menjadi teman. Tapi sebuah kerinduan bahwa walaupun jemaat privata terada, tapi mari ketong gas datang di gereja ini penuh supaya ketong hati tenang, hati baik, Tuhan datang terus dan memberkati kita terus dalam segala situasi yang ada. Yang kedua Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan ini ada satu yang harus kita ingatkan. Kita ingat dalam hidup ini. Sesungguhnya dunia saat ini menawarkan kepada kita banyak kemudahan, banyak materi secara duniawi. Kita bisa berkompromi dengan segala hal yang ada. Tapi ini adalah pilihan kita yang sia-sia. Hati-hati terhadap pilihan ini. Karena ada konsekuensi besar yang akan kita tanggung sesuai dengan pilihan itu. Kalau Tuhan susenang, dia bilang, barang apa yang susah kan, kamu minta apa, akan kuberikan. Seperti kata-kata Yesus, tidak mungkin kamu minta roti, saya kasih batu. Minta roti, ya saya kasih roti. Karena kita menjadi besti dan teman Tuhan. Yesus sendiri bilang begini, aku tidak menyebut engkau hamba, aku menyebut engkau sahabat. Karena seorang sahabat, dia tahu apa yang akan dilakukan oleh sahabat. Kalau ketemu bilang, Tuhan, kau itu ketemu sahabat, jadi kau tahu ketemu kebun ini babi suka kasih rusak, jadi kalau kau sayang ketorang, kau datang jaga ketorang punya babi, pasti Tuhan bilang, barang apa yang susah, jangankan itu, babi semua hal juga saya halal dari kebun-kebun kita. Karena kita sahabat Yesus, dia rasa menyesal karena dia tidak memberi sesuatu dan membuat sesuatu yang luar biasa bagi kita. Ini saya punya pengalaman jemaat waktu saya tugas di Maibrat. Waktu kami mau bangun gereja, dulu kami bangun pastori dulu. Kami bakalai. Karena kami punya mantan ketua sinode pendeta Herman Saud, kan dia punya kampung yang saya tugas. Jadi dia dari Jayapura dia bilang, kamu bangun menara Babel sana, kamu telah bikin bangun jemaat tapi kamu bikin menara. Jadi kami yang di kampung bilang, kok jadi ketua sinode sana, kau ada bantu kami kan? Kami bangun supaya kami rindu pendeta datang berkati kami jadi baku merawat terus stop bangun pastori sampai rumput naik di tembok-tembok, bukan di tanah tapi di tembok juga rumput naik. Lalu ada kisah kejadian, kalau ketemu kebun biar pagar itu utuh, tinggi-tinggi pagar tinggi tapi kebun rata di tanah, babi babat kasih habis. Jadi ada Pak Satri paling pemalas sembahyang. Dia datang dia bilang, ya Tuhan, coba bikin supaya dong hati baik pala, dong bikin pastor itu habis supaya Tuhan jangan tutup kita kan. Bahasa itu sampai di majelis langsung saya bilang, kita semua kumpul, doa minta pengampunan, hari ini kita bangun rumah pastor sampai habis. Lalu kita bangun habis, Tuhan berkati keturang. Sekarang periode kedua ketemu mau bangun gereja, kami bergumul terus kami bilang, kita tidak mau dapat hukuman kedua kalinya. Jadi kalau bilang, ya hari ini kita kerja di gereja, kerja. 1 minggu kita tidak kerja, semua bikin kebun. Dan mujizat itu, kita bikin kebun tidak perlu pagar, binatang punya bekas banyak, tapi tidak
satu kebun, hasil kebun, tanaman yang diganggu oleh binatang. Dan kami bisa menikmati semua yang ada. Karena kami punya Tuhan ternyata dia hebat dan luar biasa. Lalu kami mengalami situasi itu. Jadi kalau ketemu pergi ada sampai di Maibrat di daerah Aifat, ada kantor klasis, ada rumah jabatan klasis, kita bangun dengan iman. Ketemu bilang Tuhan hebat saja, mari ketemu baku tahu bangun. Jadi kalau ketemu bilang ketemu bangun 3 bulan, ketemu bangun 3 bulan, ketemu terpusing apa yang ada, ketemu babat saja, yang penting Tuhan nanti kasih dan isi semua yang ada. Dan itu pengalaman iman kami yang ketiga kami ada. Dunia menawarkan berbagai macam hal yang mengganggu kita, supaya kita bisa lupa besti-besti kita. Kita bisa lupa Tuhan yang adalah teman dan sahabat kita, yang kita rindu, bahkan dia rindu untuk selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi sebagaimana Musa dia bilang untuk umat-umat Israel sebelum dong berpisah di Bukit Nebo, kepadamu kuperhadapkan 2 pilihan, berkat dan kutuk. Kalau kamu cari Tuhan, kamu dapat berkat. Kamu lupa Tuhan, kamu pasti dapat kutuk. Karena Musa sudah tahu sampai di tanah Kanaan itu tanah yang berlimpah dengan air susu dan madu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Allah menghukum umat yang tidak taat. Ia bisa melakukan berbagai macam cara dengan gayanya untuk mengingatkan kita bahwa kita telah menjauh daripadanya. Kita bisa rajin masuk gereja setiap hari, tapi hati kita ada di tempat lain. Jangan kita bersungut karena Tuhan tidak menjawab doa kita. Yang Tuhan lihat, ketemu punya hati, datang kepada Dia dengan hati yang tulus dan lain sebagainya. Ketemu semua rindu setia, tapi jangan kita buat bahwa orang cuma memandang bahwa kita setia, padahal hati kita di tempat lain, karena Tuhan yang menilai hati kita. Ada satu pasang suami istri, dong hidup itu enak, damai dan sukacita, tapi kalau kerja untuk Tuhan juga luar biasa. Dong rindu berkat ketika dong menikah. Tuhan juga mau uji dorang, apakah dong setia betul-betul atau tidak. Jadi ketika dong minta berkat, Tuhan kasih dong berkat pertama itu seorang anak. Seorang anak hidup dong sama-sama enak. Beberapa waktu kemudian Tuhan panggil dia kembali kepada Allah. Dalam ketatan itu kami tetap setia, minta lagi. Tuhan kasih anak kedua. Dong hidup dalam damai sejahtera, ternyata Tuhan panggil anak itu lagi. Bapak mulai hati kurang-kurang, mama juga hati kurang-kurang, tapi dong tetap masih menunjukkan taat dan setia. Tuhan kasih anak ketiga, masih dalam kandungan. Karena bapak pun hati kurang-kurang, mama juga hati kurang-kurang. Bapak bilang, mari kita berdua di kamar dulu. Mama juga semangat. Sampai dalam kamar, bapak langsung berdoa, Tuhan, berkat yang pertama kau ambil, berkat yang kedua kau ambil lagi, sekarang berkat yang ketiga ada dalam kandungan ini. Kalau kau ambil, kau kira itu bagus kan? Karena hati kurang-kurang. Bapak Ibu, dunia tawar kita dengan berbagai macam hal yang luar biasa. Tuhan juga akan memberi hukuman dan tantangan kepada kita ketika kita jauh daripadanya. Tuhan bisa dengan iblis berencana untuk kasih hancur Ayub. Tuhan cuma bilang, kau boleh bikin dia, tapi dia punya hidup itu satu. Jadi jangan macam kecil. Jadi jangan baik-baik saja kita mau terima dan kita senang. Kalau yang terbaik saya tersuka, tidak boleh. Itu mungkin Tuhan merancang dan Tuhan mau uji kita, apakah kita setia dan taat kepadanya atau tidak. Ada seorang pemuda berdoa, Tuhan berikanlah aku kekayaan. Tuhan bilang, tidak, saya suka kasih kau kaki dan tangan yang dan bahkan kekuatan, kerja setengah mati, banting tulang, supaya kau bisa mencapai kekayaan, mendapatkan kekayaan. Tuhan, kau kasih saya kepintaran kan? Tuhan bilang, wah, saya suka kasih otak yang luar biasa bagi kau, baru kau pemalas belajar supaya jadi pintar. Tuhan, dia berdoa, Tuhan, kau kasih saya nona yang cantik, contoh ya, nona yang cantik. Tuhan, apa? Saya suka kasih kau mulut
Suhati yang luar biasa. Gunakanlah kata-katamu yang indah sehingga kau bisa dapat nona yang cantik itu. Kalau untuk dapat nona yang cantik kan harus ada perjuangan. Bukan berarti tiba-tiba nona datang sama kawinku. Tidak mungkin. Pasti ada kata-kata indah. Walaupun dia sejatuh hati juga harus kata-kata indah yang bikin sehingga dia datang. Dan bagaimana kita cari dan raih Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, memang kamu jemaat Efata dengan Bukit Zaitun ini kamu telah kosong. Kamu punya bangun persahabatan luar biasa begini ya. Saya paling senang dan sama bom kamu dengan berkat-berkat itu saya terkenal itu pikiran. Atau semua pasti rindu seperti itu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita pertemuan. Jadi hari ini ketika pertemuan dan kita mau membangun kehidupan bersama. Kan kita selalu pasti berharap tidak ada dusta di antara kita. Tapi selalu ada dalam kehidupan yang ini. Saya punya ibu-ibu dan bapak-bapak ini semangat. Ini saya datang bawa sebagian kecil dari tim penginjilan. Kami buat tim penginjilan yang harus melaksanakan pekerjaan misi pelayanan, pemuritan, dan kemitraan di tengah-tengah pelayanan kita. Jadi hari ini ketum datang karena saya bilang ketum jemaat sahabat ada. Kalau kamu jago itu, kamu bikin baru ketum datang. Jadi hari ini dia bilang, ini tak barang kecil itu saja baru tidak bisa kan. Ketum besar dulu. Nanti ketum baru kenal lagi baru mau apa yang ketum bikin. Yang penting hari ini ketum baru kenal baik. Bapak Ibu bayangkan, don datang saja don bilang ketum buat bikin masak nasi sekali, bikin sayur, bikin ikan. Saya bilang macam jemaat Bukit Zaitun terhadap pisang juga banyak. Tapi hari ini jangan jemaat siap, kami juga siap supaya mari kita makan sama-sama. Ada makanan kota dan makanan kampung. Supaya besti itu semakin indah dan dipererat dalam kehidupan yang luar biasa. Hari ini ada majelis jemaat, ada warga jemaat, ada badan pelayanan unsur, ada kami ketua PKB. Dia bilang, Bapak coba cari jemaat yang bisa ketemu pergi kunjungan. Dari hari ini ketua PKB sudah datang, besok tiba di PKB sudah datang kunjungan di sini. Daripada pergi cari muka di tempat lain, cari muka di tempat ini saja. Karena ini besti. Sehingga saya mau supaya jangan secara jemaat, tapi unsur-unsur juga bisa datang. Satu kali kami dalam kunjungan persahabatan, kami datang di jemaat Solafide kaya di Malamoy. Kebetulan pendeta Febi Telehala itu dia jemaat di jemaat Efata, jadi kami bawa anak-anak sekolah minggu datang Natal di situ. Kami tenang Natal di Efata, kami datang Natal di jemaat Solafide. Yang paling lucu itu ketika kami bawa suatu fit dengan paman santan, itu bukan anak-anak saja yang lari, orang tua juga lari. Terus tinggal jemaat. Dan itu mudah-mudahan kita tidak janji, tapi mudah-mudahan dalam pertemuan ini ketemu ketua para dan dulu itu ya membangun persahabatan yang bukan kita jemaat saja, tapi ada unsur-unsur jemaat. Tinggal kita berkoordinasi dalam hubungan kita yang baik. Kalau hubungan yang baik, Tuhan bilang yang begini-begini yang saya mau supaya satu hati dan mata itu tinggal selama-lamanya. Supaya berkat itu bukan karena kita dapat uang banyak, tapi kita punya hidup rumah tangga, kita punya kebun, kita punya pekerjaan, kita punya usaha, segala hal diberkati oleh Tuhan. Kita sehat dan umur panjang, itu berkat yang lebih indah yang bisa kita rasakan di tengah-tengah hidup ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan kita ada pilihan-pilihan, tapi ingat ada konsekuensi lagi. Hari ini kalau kami datang dan kami berjanji kami tidak laksanakan, kamu bilang, lebih baik ketemu sahabat yang Immanuel Boswes yang boleh, atau Ebenezer Rufai boleh, Efata dan tipu-tipu. Tapi kalau pilihan kita membuat kita tetap erat dan luar biasa, pasti kita akan menyanyi, aku mau makan, ingat kamu, aku mau mandi, ingat kamu, aku sedang sendiri, ingat kamu. Itu sahabat yang sejati, yang membuat kita sehidup semati dan tidak pernah berakhir. Apalagi Tuhan telah menjadikan kita sahabat dan sehidup semati, maka kita akan menikmati segala hal yang bisa kita nikmati sepanjang masa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Firman-Nya menjadi kesukaan kita. Kita pulang, kita lakukan apa yang baik dan luar biasa, lalu kita terus diberkati sepanjang masa. Sebelum amin,
hari ini ada ketemu Bapak Majelis, dia ada syuting kita. Jadi hari ini juga ketemu punya multimedia di Pak. Kalau ketemu sahabat, ketemu akan menjadi sahabat dan ketemu akan datang sekali-sekali untuk syuting dan cerita-cerita di Pak. Jadi kalau kita sahabat, Bapak Ibu kalau ada sibuk tapi telah sibuk, kita punya multimedia Epata Malanu bisa subscribe supaya menjadi sahabat. Saya sudah kasih lagi, ternyata nanti satu kali kita datang untuk bisa syuting, mungkin ada anak-anak surah minggu, ada majelis yang mau menyampaikan dari renungan harian, bisa kita datang untuk ini. Karena kita sekarang sahabat, kita bukan datang lagi untuk yang lain-lain. Tuhan memberkati kita, firman Tuhan menjadi bagian dari semangat dan keinginan kita untuk terus ada berjalan bersama Tuhan. Amin. Tuhan pimpin aku agar tidak tersesat, agar jaga seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup berderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanmu penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Sampai erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup berderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. ibadah kita akan selesai, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Inilah berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kanan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bangga Kampung Wario sebesar kita untuk pembangunan Indonesia baru kita itu. Semoga uang ini gunakan baik-baik untuk pembangunan. Baik, terima kasih untuk pemerintah Kampung Riau yang sudah memberikan bantuan kepada panitia pembangunan Jemaat GKI Bukit Zaitun yang baru, panitia pembangunan gereja baru, dan saya akan menyerahkan uang ini kepada bendahara panitia seperti yang dilanjutkan oleh pemerintah kampung agar dapat dipergunakan secara baik. Bosankah? Terima kasih untuk pelaksana harian Majelis Jemaat Bukit Zaitun SP1 Pramono yang memberi kesempatan bagi kami, Ibu Pendeta dan teman-teman majelis, seluruh warga jemaat yang hadir di saat ini. Karena jadwal kunjungan pelayanan yang dilakukan oleh Klasis beberapa waktu yang lalu dan membuat kami tahu bahwa ini jemaat
jemaat sahabat kami, maka akibat dari pertemuan itu saya pulang dan bersama-sama dengan teman majelis yang lain waktu dan juga anggota PKB dan yang lain, karena kemarin yang perempuan itu majelis semua, yang kita datang itu yang laki-laki itu ada 2 orang itu anggota PKB. Jadi ketemu pulang terus ketemu bicara dengan ketemu punya bagian misi penginjilan dan kemitraan Ibu Penatua Penny Beskadi. Ibu ini orang Lamono dulu, jadi lebih tahu posisi ini. Dan kami bicarakan terus atas penyampaian kami, Ibu dengan tim penginjilan mereka mulai kerja dan melakukan semua hal yang bisa kami kerjakan. Ibu telah berkoordinasi dan kami telah mendapatkan pengharapan bersama. Dan pengharapan bersama itu kami memulai dari akhir tahun ini. Ada beberapa hal yang kami berikan sebagai bagian dari mas kawin supaya ketemu jadi dekat terus, ketemu baku ingat karena hari ini ketemu bisa datang. Ada banyak pergumulan lagi yang menjadi bagian, salah satunya Bapak Ibu dong pembangunan, ketemu pembangunan juga ada. Tahun ini kita harus bangun rumah koster dan lain-lain, tapi itu menjadi tanggung jawab yang bersama. Tapi kami datang, kami lihat, kami pulang, kami bergumul supaya menjadi bagian dari pergumulan kami juga. Jadi saya punya tim penginjilan itu cukup solid dan mereka kerja satu kali saja kan? Satu kali kerja untuk mempersiapkan yang bisa kita kasih tanda mas kawin di hari ini. Jadi apa yang bisa kita berikan hari ini merupakan bagian dari rasa sahabat dan rasa cinta kami yang ini. Yang lain-lain nanti kami upayakan di tahun depan karena kita mempersiapkan Natal dan lain sebagainya. Kita bersyukur sehingga hari ini ketemu bisa berdapa. Terima kasih Bu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis. Terima kasih untuk jemaat. Kehadiran kami hendaklah membuat kami senyum, dan senyum itu akan membuat kami pula dengan penuh sukacita dan bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. 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 Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Ya, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga kita boleh berjumpa di hari ini tanggal 19 Oktober 2025. Kami dari tim penginjilan Jemaat GKI Fata Maladu boleh ada di tengah-tengah Jemaat GKI Bukit Zaitun SP1 Lamono. Ya, kita datang sini bukan secara kebetulan tetapi karena tuntunan dan kasih Tuhan. Ya, untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita semua. Ya, pertama-tama yang saya hormati dan kasih Ibu Pendeta sebagai Ketua PMJ, juga semua Bapak Ibu Majelis Jemaat yang ada di Jemaat Bukit Zaitun, juga hamba Tuhan Bapak Pendeta Utayana dan semua warga jemaat Bukit Zaitun SP1, teman-teman tim penginjilan. Iya, di hari ini kami dari tim penginjilan, ya mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa tim penginjilan ini cuma, ya kalau bilang jemaat Efata, jemaat sahabat, berarti mungkin sebagian besar jemaat Efata harus ada di tempat ini. Ya, tetapi ini kami tim penginjilan. Ya, tim penginjilan ini melaksanakan program kerja dari urusan misi penginjilan, pemuridan dan kemitraan. Ya. Jadi urusan misi penginjilan, pemuridan dan kemitraan itu punya program kerja yang sementara sekarang dilaksanakan oleh tim penginjilan. Jadi kami punya tim penginjilan Jemaat GKI Fata Maladu ini baru terbentuk di tahun 2024. Bulan Agustus kami bentuk tim penginjilan. Untuk tim ini yang melaksanakan kerja, program kerja dari urusan misi penginjilan, pemuridan dan kemitraan. Ya, puji Tuhan karena di tahun 2024 kami sudah terbentuk dan kami boleh melaksanakan tugas penginjilan. Dan di tahun 2025 ini sudah
Ya, beberapa kali yang kami penginjilan keluar, baik ke panti asuhan, ke lapas, juga ke dalam jemaat, kami kunjungan kepada anggota jemaat yang lansia, ya, yatim piatu, tetapi juga kami kunjungan kepada, kami punya anak-anak muda. Ya, jadi tugas tim penginjilan ini dia mengunjungi bukan ya jemaat yang rajin ibadah saja, tapi tong pada anak muda yang besar pengaruh dengan miras, yang tidak aktif dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu tim penginjilan punya tugas untuk mengunjungi mereka. Ya, jadi mungkin saya sekali lagi terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kami tim penginjilan boleh hadir di Jemaat Sahabat, dan persahabatan ini akan terus terbangun, akan terus dijaga, supaya dalam persahabatan ini kami terus memuliakan Tuhan. Ya, terima kasih. Jangan ketemu lihat dari akam punya banyak dan kecil kah, mahal dan mahal dan tidak mahal kah, tapi inilah rasa cinta kami yang besar, bahwa kami datang dan kami mau memberikan bahwa bukan hari ini saya, tapi ada hari-hari yang lain, sehingga hidup ini akan bermakna dan menjadi bagian yang luar biasa. Jadi dengan begini kami menjawab kata-kata Paulus, biarlah kelebihan mencukupkan kekurangan mereka, supaya ada keseimbangan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Terima kasih secara resmi atas nama Jemaat Efata Malanu, kami memberikan ikatan kebersamaan kami dalam sukacita di hari ini. Terima kasih. Kali-kali yang pertama itu adalah karena pertukaran mimbar. Pertukaran mimbar Klasis Sorong dan Klasis Malamoy. Nah, di dalam Klasis Sorong dan Klasis Malamoy dalam pertukaran mimbar itu kemudian saya menginformasikan kepada Pak Pendeta
karena kami sudah mendapat surat dari Klasis Malmoi terkait dengan jemaat sahabat. Dan saya menginformasikan bahwa Pak Pendeta punya jemaat Evata itu jemaat sahabat dengan kami, jemaat GKI Bukit Saitun. Tetapi karena Pak Pendeta cari di Google GKI Bukit Saitun SP1 Wariau, maka tidak dapat. Tetapi kalau pakai Google dengan GKI SP1 Klamono, Bukit Saitun SP1 Klamono, maka itu langsung tiba dengan selamat. Nah, saya juga unik karena waktu itu pertama datang tanpa diarahkan. Memang Google Map ini amazing juga, dalam hal membawa orang tepat pada tujuannya, sehingga tiba dengan selamat di tempat ini. Nah, itu kunjungan yang pertama, dan lalu Pak Pendeta berjanji bahwa pulang ini saya akan menyampaikan pada tim penginjilan berkaitan dengan selanjutnya perkunjungan selanjutnya. Hari ini setelah saya diinformasikan oleh Ibu Penny lewat telepon hari Senin, minta maaf Ibu kemarin karena ada kunjungan orang sakit ini. Kemudian saya balas WA, Ibu menanyakan kepada saya terkait dengan apa yang diperlukan. Saya bingung lagi sama Ibu, kami ini ada pembangunan. Jadi terkena saya punya majelis jemaat. Besok saya akan WA. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa kami sesuai hasil keputusan sidang kami punya untuk jangka panjang yang harus kami siapkan. Ya sudah saya beritahukan, dan ada yang kebutuhan pakai yang rusak. Kebutuhan pakai yang ada tapi rusak. Nah itu pun juga saya informasikan, salah satunya hari ini telah diberikan kepada kami, itu pohon terang. Karena kami majelis jemaat sudah berpikir, nah kali ini tuh harus kumpul-kumpul uang supaya tumbuh pohon terang baru. Tuhan jawab lebih dari yang didoakan. Terima kasih untuk apa yang sudah diberikan kepada kami. Dan saya juga dari apa yang tadi Bu Penny sampaikan terkait dengan salah satu program untuk perkunjungan di jemaat transmigrasi. Kami adalah jemaat transmigrasi, itu berarti sudah melewat dari yang didoakan. Dan melalui program jemaat sahabat ini, apa yang sudah menjadi kerinduan kami ternyata Tuhan sudah taruh, sehingga kami hanya perlu untuk menjalani dan mengetahui semua yang Tuhan rancang dalam hidup ini. Lepas daripada itu, firman Tuhan tadi menjadi kekuatan bagi kita. Cari Tuhan, maka segala sesuatu akan Dia jawab, Dia sediakan, Dia siapkan bagi kita. Karena itu kita harus buat pilihan yang tepat. Ini sudah ikat seperti mas kawin, jadi luar biasa hari ini pemberian untuk kami penerima diakonnya, dan juga untuk pohon terang yang tetap Natal kami menyala sudah. Dan untuk diketahui bahwa kami adalah jemaat transmigrasi di SP1 yang terdiri dari ada banyak orang Jawa, ada orang Kupang, orang Timor, ada orang Kelabra, ada orang Moi, ada orang Ambon, dan orang Toraja. Ya. Tapi di sini banyak orang Kupang. Termasuk saya punya majelis jemaat juga, dan ada beberapa keluarga-keluarga di sini. Ada keluarga Nokas, ada keluarga Topa, ada keluarga Bureni, ada keluarga Esnatun. Nah, jadi kalau dengar masuk, ya, jadi banyak Anunut. Nah, itu. Jadi di sini sudah mereka ada dan berdiam dan menjadi jemaat GKI Bukit Saitun di Kampung Wariau dan Wonosari. Jadi ada 2 kampung di sini. Dulu semua adalah Wariau, tetapi kemudian sudah terjadi perpisahan kayak ini, pembagian. Wariau di sebelah sana blok A, ini blok B, blok A di sini Wonosari. Jadi Kampung Wonosari di sini. Ya, seperti begitu informasi kepada Bapak Ibu tim penginjilan, Pak Pendeta yang juga bersama-sama di hari ini bersama dengan kami. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih tim multimedia, tim penginjilan, Pak Pendeta atas kehadirannya. Kita akan juga nanti sebentar akan menikmati semua yang disediakan baik dari Evata tapi juga dari kami Bukit Saitun. Jadi pertukaran bukan saja mimbar tapi pertukaran makanan juga. Untuk kita sama-sama menikmati semuanya. Tuhan memberkati kita sehingga segala hal yang kita rindukan terus terwujud, bukan saja sekarang tapi terus ke depan. Shalom. Saya kembalikan waktu. Tuhan Yesus Juru
Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil polanya sesat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat.
bersaksi dari tempat ini, memasukkan nama Yesus selagi haleluya. Sekali lagi, oh haleluya. Anak-anak negeri Papua, anak-anak negeri Papua, haleluya. Aku lahir